Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, informasi pertama datang dari finbold.com. Di sini diinformasikan bahwa Bank Sentral Afrika Selatan ini telah memberikan izin kepada bank lokal untuk melayani klien kripto guys. Ini berita besar guys. Kenapa? Karena Afrika ini merupakan salah satu negara dengan antusiasme masyarakatnya terhadap kripto ini besar banget guys. Oke, kita baca informasinya. South Africa Reserve Bank atau yang disebut SARB ya, ini telah mengarahkan lembaga keuangan di negara tersebut untuk melayani pelanggan yang menangani transaksi cryptocurrency. Dalam pedoman, bank menyatakan bahwa institusi tidak boleh memaksakan larangan cryptocurrency secara keseluruhan, tetapi meminta bank untuk melakukan uji tuntas ketika berurusan dengan klien tersebut. Ini terjadi setelah beberapa bank di negara tersebut memutuskan untuk menutup akun klien yang terkait dengan cryptocurrency dengan alasan kurangnya peraturan yang memadai untuk mengatur sektor ini. Kata SARB, bank dapat bertindak sebagai saluran untuk dana yang terkait dengan aktivitas penyedia layanan aset kripto dan dapat berperan dalam pelanggan yang ingin membeli aset kripto atau menerima pembayaran untuk penjualan aset kripto melalui mata uang fiat ke rekening bank mereka. Bank harus memastikan bahwa mereka memelihara catatan yang memadai sehubungan dengan semua transaksi pelanggan, termasuk transaksi fiat ke fiat, kemudian fiat ke kripto, dan kripto ke fiat, kata SARB. Mengelola risiko kripto secara internal. Jadi selain itu, bank telah menutup akun yang terhubung dengan kripto karena eksposur risiko yang lebih besar. Namun, SARB mengakui bahwa ada risiko di pasar kripto, tetapi lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang komprehensif. Menurut regulator, melakukan penilaian risiko tidak selalu berarti bahwa lembaga harus berusaha untuk menghindari risiko sepenuhnya, dan SARB menekankan pada bank yang melakukan uji tuntas seputar pencucian uang dan pengendalian internal. Khususnya, beberapa bank di negara itu telah melarang pelanggan menggunakan kartu kredit dan debit mereka untuk membeli kripto di valuta asing. Perlu disebutkan bahwa Afrika Selatan ini menyumbang sebagian besar investor kripto ya guys, dan menarik beragam pemain yang ingin mendominasi pasar. Sikap ramah regulator terhadap kripto. Jadi pada saat yang sama, regulator ini telah menegakkan pendekatan ramah terhadap cryptocurrency yang mengeksplorasi kasus penggunaan sektor ini. Seperti dilansir di Finbold, Wakil Gubernur SARB, Kuben Naidu, ini mengonfirmasi bahwa negara tersebut akan meluncurkan peraturan cryptocurrency yang sebagian akan mendukung sektor ini dan memasukkannya ke dalam ruang keuangan. Selanjutnya, SARB dan kelompok kerja fintech antar pemerintah ini akan menyelesaikan proyek bukti konsep bersama yang mengeksplorasi implikasi kebijakan dan peraturan dari memperkenalkan teknologi buku besar atau ledger terdistribusi atau biasanya disingkat dengan DLT. Informasi selanjutnya datang dari cryptoslate.com, di mana di sini disebutkan bahwa penambang Ethereum terbesar yang disebut dengan Ethermine ini telah berhenti guys memproses transaksi yang dikenai sanksi guys. Jadi Ethermine ini tidak lagi memproses blok yang mencakup transaksi Tornado Cash yang membuat sensor pada tingkat protokol. Harapan dari internet gratis yang terdesentralisasi, terbuka dan gratis sedang dalam bahaya saat ini guys. Ini bukan hiperbola, food atau clickbait. Ethermine sebagai kumpulan penambangan Ethereum terbesar ini tidak lagi memproduksi blok yang berisi transaksi Tornado Cash. Ini kemungkinan karena sanksi OFIC dan merupakan contoh penyensoran di tingkat protokol. Analis kripto Taken Turum ini menemukan bahwa Ethermine telah berhenti memproses transaksi Tornado Cash dan menyajikan grafik di bawah ini. Seperti yang bisa kalian lihat grafiknya. Dan CryptoSlate ini meninjau data on-chain dan mengonfirmasi bahwa Ethermine tidak menghasilkan blok yang menyertakan transaksi Tornado Cash selama jangka waktu yang ditunjukkan di bawah ini. Nah ini grafiknya, kalian bisa cek sendiri nanti ya. Kita harus kembali kira-kira 10 hari untuk menentukan blok yang diproduksi oleh Ethermine yang mencakup transaksi Tornado Cash, yaitu pada blok 15306892 yang dibuat pada 9 Agustus dan ditambang oleh Ethermine. Blok tersebut memiliki transaksi 10 Ethereum yang diproses melalui router dari Tornado Cash. Review transaksi Tornado Cash router terbaru menunjukkan didominasi oleh Hypeon, P2Pool, 2Miners, dan lainnya. Kemudian pertanyaannya, mengapa ini penting? Jadi baru-baru ini di Amerika Serikat,
melalui OFAC ini menyetujui penggunaan Tornado Cash. Ini membuatnya ilegal ya bagi entitas Amerika Serikat manapun untuk berinteraksi dengan protokol tersebut. Mengikuti sanksi ini, Circle dari USDC untuk daftar hitamnya di jaringan Ethereum, sehingga setiap pemegang yang telah berinteraksi dengan Tornado Cash tidak lagi dapat berinteraksi dengan kontrak pintar atau smart contract, guys. Langkah ini pada dasarnya membekukan semua stablecoin berupa USDC yang telah melewati Tornado Cash. Selanjutnya, protokol DeFi seperti AAV, Uniswap, Balancer, dan yang lainnya ini memperkenalkan API dari TRM Labs yang menonaktifkan ujung depan dApps mereka yang pada dasarnya melarang alamat yang disetujui oleh OFAC. AAV dilaporkan memulihkan akses ke alamat yang telah dibersihkan dengan 0,1 Ethereum oleh seorang peretas yang mencoba menyoroti salah satu masalah kritis dengan mematuhi sanksi. Menurut OFAC, setiap alamat yang berinteraksi dengan Tornado Cash sekarang berada di bawah sanksi dari Amerika Serikat. Jadi, ketika peretas mengirimkan 0,1 Ethereum ke beberapa orang berpengaruh di ruang kripto, itu menunjukkan bahwa sanksi dapat dengan mudah dieksploitasi, guys. Meskipun bisa dibilang bagus ya bahwa AAV telah memulihkan akses ke orang-orang terkenal yang menjadi sasaran, pertanyaannya tetap, apa yang akan terjadi pada pengguna yang menjadi sasaran serangan semacam itu di masa depan? Jika saya tidak menyukai bos saya, jadi saya mengirimnya 0,1 Ethereum melalui Tornado Cash, apakah dia sekarang juga akan dilarang dari AAV? Nah, jika demikian, bagaimana AAV membuktikan bahwa klaimnya sah? Pengguna yang diblokir masih dapat melakukan fork protokol atau berinteraksi melalui CLI. Tetapi ini di luar jangkauan sebagian besar para usernya. Pilihan oleh Ethermine untuk berhenti memproduksi blok yang mencakup transaksi Tornado Cash adalah langkah di luar salah satu di atas. Memilih transaksi mana yang akan diproses bertentangan dengan prinsip inti dari blockchain Ethereum. Jaringan seharusnya open source, gratis, terdesentralisasi, dan tentu saja inklusif. Sensor di tingkat protokol. Sementara penambang lain masih memproses transaksi saat ini, jika yang lain mengikuti jejak Ethermine, ini ada kemungkinan dunia di mana Tornado Cash tidak lagi memiliki penambang yang mau memproses transaksinya. Vitalik Buterin sangat marah ya dengan pemikiran bahwa validator dapat mematuhi sanksi OFAC setelah penggabungan atau the merge, sehingga ia menyatakan validator yang mematuhi sanksi harus burn Ethereum mereka. Dia setuju dengan sentimen bahwa tindakan yang tidak termasuk transaksi Tornado Cash harus dianggap sebagai serangan terhadap Ethereum dan memburn saham mereka melalui konsensus sosial. Saat membahas kemungkinan validator Proof of Stake mengabaikan transaksi Tornado Cash, Igor Mandrykin sebagai CTO dari perusahaan infrastruktur Web3 Gateway.fm mengatakan kepada CryptoSlate, bukan tidak mungkin secara teknis untuk tidak mengusulkan blok dengan TC mengabaikan dari kumpulan transaksi, tetapi semakin sedikit validator yang berada di bawah peraturan Amerika Serikat, semakin baik. Dalam satu percakapan di atas, kita sekarang melihat contoh nyata dari validator bukti kerja yang mengabaikan blok Tornado Cash. Ethermine bukan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan oleh karena itu tidak termasuk dalam yurisdiksi sanksi OFAC. Namun, penambang yang menggunakan kumpulan Ethermine dapat berlokasi di Amerika Serikat. Jika Ethermine menambang blok yang mencakup transaksi Tornado Cash dapat dianggap berinteraksi dengan Tornado Cash sehingga melanggar sanksi. Reaksi komunitas awal. Menanggapi berita tersebut, Martin Koppelman, dia adalah co-founder dari Gnosis, tidak setuju dengan komentar yang menyarankan itu tidak masalah, seperti yang dilansir di akun Twitternya. Kalian bisa cek sendiri. Jadi co-founder Paradigm, Matt Huang, baru-baru ini menegaskan kembali pentingnya ekosistem blockchain untuk tetap netral dan menolak sensor, seperti yang dilansir di akun Twitternya. Harsh Rajat, pendiri layanan pemberitahuan Push Ethereum, berbagi kekhawatiran serupa dengan mengatakan kepada CryptoSlate bahwa peraturan untuk melarang teknologi open source mirip dengan menuntut Ford karena menciptakan mobil. Menyedihkan melihat proyek-proyek yang bagus dipaksa untuk mematuhi peraturan karena takut menjadi sasaran atau karena peraturan ditulis sedemikian rupa. Padahal yang lebih tragis adalah cara seseorang melakukan reaksi spontan dan membeli undang-undang yang tidak bisa diterapkan ke Web3. Mengenai solusi
Rajat menyatakan, sederhananya kita perlu menghentikan aktor jahat, tetapi bukan penemuan yang membantu kita maju. Tidak ada entitas dalam ekosistem Ethereum yang dapat memutuskan apa yang termasuk dalam blok dan apa yang tidak. Sementara berita itu mengejutkan, itu belum menjadi krisis. Tidak ada kumpulan penambangan lain yang tampaknya mengikuti jejak Ethermine, dan validator Ethereum seperti Coinbase dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak menyensor transaksi setelah the merge. Namun, ini adalah jalan yang berbahaya untuk dilalui. Ini bukan arah menuju internet terdesentralisasi yang bebas dan adil, itu adalah beberapa langkah mundur dan berpotensi menjadi jalan menuju masa depan yang lebih gelap. Kode Tornado Cash itu sendiri tidak ilegal dan sepenuhnya bersumber terbuka atau open source. Kami tidak memenjarakan produsen senjata ketika mereka digunakan untuk melawan orang yang tidak bersalah. Pemerintah tidak menyalahkan ketika seorang penjahat menggunakan utang tunai untuk transaksi ilegal. Dengan argumen yang sama, kode yang ditulis oleh tim Tornado Cash tidak bertanggung jawab atas mereka yang mencuci uang melalui protokol. Tornado Cash memiliki kegunaan yang sah dan merupakan alat privasi pada intinya. Menurut pendapat saya, yaitu Akiba, pihak berwenang harus menyelidiki dan melacak bagaimana uang itu sampai ke Tornado Cash dan digunakan untuk apa setelahnya. Karena disitulah aktivitas ilegal dapat ditemukan. Ada kemungkinan bahwa hanya kebetulan saja ya tidak ada transaksi Tornado Cash yang dimasukkan ke dalam blok Ethermine. Namun, mengingat itu menghasilkan sekitar sepertiga dari hash rate jaringan, itu tidak mungkin. CryptoSlate menghubungi Ethermine untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima tanggapan. Seseorang moderator di forum Discord mengatakan bahwa CryptoSlate bahwa Ethermine atau Bitfly adalah GmbH terdaftar sehingga mereka terikat pada hukum Austria. Jadi ada kemungkinan bahwa itu adalah langkah kepatuhan. Namun saya tidak bisa mengatakan dengan pasti dan saya akan menyerahkannya kepada tim admin. Kemudian untuk berita yang ketiga datang dari dailyhodl.com guys, dan ini berhubungan dengan USDT, dan di sini diinformasikan bahwa top stablecoin Tether yaitu USDT ini telah memotong kepemilikan surat berharga komersial dan meningkatkan cadangan tunai dan setoran bank. Kita baca informasinya. Sesuai dengan janji yang dibuat awal tahun ini, penerbit stablecoin terkemuka Tether yaitu USDT ini telah mulai memangkas kepemilikan kertas komersialnya guys. Pada kuartal kedua tahun 2022, Tether mengurangi kepemilikan kertas komersialnya dari 20 miliar US dollar menjadi 8,5 US dollar, turun lebih dari 58%, dan menurut laporan baru dari perusahaan, laporan tersebut dilengkapi dengan firma anggota BDO, salah satu jaringan akuntan publik terbesar di dunia. Surat berharga adalah surat promise tanpa jaminan dengan tanggal jatuh tempo tetap yang terutama diterbitkan oleh institusi besar untuk mendapatkan dana untuk kewajiban utang jangka pendek mereka. Tether mengatakan pihaknya berencana untuk mengurangi kepemilikan kertas komersial menjadi sekitar 200 juta US dollar pada akhir Agustus dan menjadi 0 pada akhir tahun. Sebelumnya, penerbit stablecoin telah mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk mengurangi kepemilikan surat berharga komersialnya menjadi 0 pada Oktober atau awal November. Tether juga mengatakan telah meningkatkan kepemilikan uang tunai dan deposito bank sebesar 32% di kuartal kedua, dan juga CTO perusahaan Paulo Ardoino mengatakan utilitas Tether didukung oleh transparansi cadangannya. Katanya, komitmen kami terhadap transparansi dan komunitas merupakan pilar lama dalam etos dasar perusahaan dan sejalan dengan tanggung jawab kami sebagai pemimpin pasar. Kami sekali lagi menunjukkan komitmen itu dengan menyelaraskan diri dengan BDO, salah satu firma akuntansi top dunia. Jadi semakin bagus ya untuk fundamental dari USDT ini, karena banyak di luar sana untuk kekhawatiran tentang USDT ini ya, dengan banyaknya dana backup atau jaminan dari USDT ini yang dilempar ke surat berharga. Jadi dengan adanya niatan untuk membuat nol ya untuk surat berharga ini, maka semakin bagus fundamental dari USDT ini. Oke, kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa. Ketemu lagi di informasi berikutnya dan peace.